Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kelima, kita akan melanjutkan materi tentang turunan atau fungsi turunan. Jadi ini ada konsep turunan. Turunan di satu titik. Jadi garis singgung. Kemiringan tali busur PQ adalah MPQ itu sama dengan Fx dikurang Fc per X dikurang C. Lihat di sini garis singgungnya. Jika X menuju C, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan M sama dengan limit X menuju C, Fx kurang Fc per X dikurang C. Yang kedua, kecepatan sesaat. Misal sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat sehingga posisinya setiap saat diberikan oleh S sama dengan Ft. Pada saat T sama dengan C, benda berada di Fc, dan pada saat T sama dengan C ditambah H, benda berada di Fc ditambah H. Ini perubahan waktu, perubahan posisi, sehingga kecepatan rata-rata pada selang waktu C, C tambah H adalah V rata-rata sama dengan F C ditambah H dikurang Fc per H. Jika H menuju 0, diperoleh kecepatan sesaat di X sama dengan C. Ini V, limit H menuju 0, V rata-rata itu sama dengan limit H menuju 0, Fc ditambah H dikurang Fc per H. Misalkan X sama dengan C ditambah H, bentuk di atas dapat dituliskan dalam bentuk V sama dengan limit X menuju C, Fx dikurang Fc per X dikurang C. Dari dua bentuk di atas, kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat, terlihat bahwa dua masalah tersebut berada dalam satu tema, yaitu turunan. Jadi ini definisi 4.1. Turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan c. Notasi f aksen c atau ini turunan c didefinisikan sebagai berikut. Jadi turunan c atau f aksen c sama dengan limit x menuju c, fx dikurang fc per x dikurang c. Jadi ini dipahami ya, bentuk turunan pertama fungsi f. Nanti akan sering kita ketemui bentuk turunan ini. Ya, kita lanjut. Ini ada contoh soal. Jika diketahui fx sama dengan 1 per x, tentukan f aksen 3. Jadi f aksen 3 itu sama dengan limit x menuju 3, fx dikurang f 3 per x dikurang 3. Itu akan sama dengan limit x menuju 3. Bentuk fx ini tadi di soal diketahui fx sama dengan 1 per x. Berarti masukkan 1 per x dikurang nilai fx f3
angka fx yang 1 per x ini, x-nya diganti angka 3. Berarti dikurang 1 per 3 per x kurang 3. Dari hasil ini kita peroleh limit x menuju 3 itu 3 kurang x dibagi 3x, x kurang 3. Dari mana kita peroleh nilai ini? Ini Ibu jabarkan. Jadi saat kita masukkan nilai fx sama dengan 1 per x dan kita peroleh persamaan ini, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi di sini 1 per x dikurang 1 per 3, kita samakan penyebutnya 3x, berarti ini 3x dibagi 3 itu sama dengan 3, 3x dibagi 3x dibagi x sama dengan 3, 3x dibagi 3 itu sama dengan x. Hingga ini 3 kurang x per 3x per x kurang 3. Ini sama juga dengan limit x menuju 3, x dikurang 3 per 3x dikali 1 per x dikurang 3. Sehingga dari perkalian ini baru kita peroleh 3 kurang x per 3x, x dikurang 3. Itu akan sama dengan limit x menuju 3, negatif x kurang 3 per 3x, x kurang 3. Jadi ini kita buat bentuknya agar bisa sama-sama dibagi. X kurang 3, X kurang 3. Sehingga ini ya, limit X menuju 3 itu sama dengan, saat ini dicoret, negatif 1 per 3X. Jadi kita masukkan X tadi 3, berarti negatif 1 per 3 kali 3 adalah 9. Ini ada turunan sepihak. Jadi di turunan sepihak ada turunan kiri dan turunan kanan. Jadi turunan kiri dari fungsi f di titik C didefinisikan sebagai f aksen C. Ini negatif ya kalau menandakan turunan kiri. Itu sama dengan limit x menuju C negatif fx dikurang fc per x dikurang C. Sedangkan untuk turunan kanan dari fungsi f di titik C didefinisikan sebagai f aksen C, ini positif, ini menunjukkan dia turunan kanan, sama dengan limit x menuju C positif, fx dikurang fc per x dikurang C. Bila limit ini ada. Fungsi f dikatakan mempunyai turunan diferensiabel di C atau f aksen C ada jika nilai turunan kiri itu sama dengan nilai turunan kanan. Berarti f aksen C negatif itu sama dengan f aksen C yang positif. Dan f aksen C itu sama dengan f aksen C turunan kiri sama dengan f aksen C turunan kanan. Jadi sebaliknya f dikatakan tidak mempunyai turunan di C. Jadi jika nilai turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, f itu tidak mempunyai turunan di C. Baik, ini contoh soal. Oke, diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang x ditambah 3, di mana x kecil dari 1. Satu lagi persamanya, 1 ditambah 2 akar x, di mana x besar sama dengan 1. Selidiki apakah fx diferensiabel di x sama dengan 1
Jika iya, tentukan f aksen 1. Jadi ini yang A, kita menentukan turunan kiri dulu. F aksen 1, ini negatif, itu sama dengan limit X menuju 1 negatif Fx dikurang F1 per X dikurang 1. Diperhatikan di sini, limit X menuju 1, nilai Fx-nya kita masukkan X kuadrat kurang X tambah 3, dikurang F1-nya itu nilai 1 ditambah 2 akar X, dibagi X dikurang 1. Limit X menuju 1 itu sama dengan nih X kuadrat dikurang X per X kurang 1. Karena di sini 1 ditambah 2 kali akar 1 itu sama dengan 3, berarti 3 kurang 3 habis, tinggal 0. Sehingga di sini tinggal X kuadrat dikurang X per X kurang 1. Kemudian kita faktorisasi agar sama-sama bisa dibagi, sehingga tinggal X itu sama dengan 1. Kemudian B, F aksen 1 turunan kanan. Itu sama dengan limit Fx dikurang F1 dibagi X kurang 1. Itu akan sama dengan limit X menuju 1. Untuk nilai Fx, karena dia turunan kanan, kita pakai ini ya, Fx-nya. Persamaan kedua, 1 ditambah 2 akar X untuk turunan kanan. Tapi kalau turunan kiri, nilai Fx-nya yang di atas. Berarti 1 ditambah 2 akar X dikurang nilai F1-nya juga persamaan yang kedua. 1 ditambah 2 akar 1 per X dikurang 1. Limit X menuju 1, ini 2 akar X dikurang 2 per X kurang 1. Jadi di mana kita dapatkan hasil ini? Perhatikan persamaan yang di atas. Ini kan 1 dikurang 1 habis dicoret. Kemudian 2 dikali akar 1 sama dengan 2. Sehingga di sini 2 akar X dikurang 2. Kemudian selanjutnya limit X menuju 1. Dan nilai X kurang 1 ini kita faktorisasi. Hingga nanti persamaannya bisa dicoret. Hingga dari yang ini juga kita pecah. Ya, 2 akar X dikurang 1 per akar X dikurang 1 dikali akar X ditambah 1. Dicoret, hingga hasilnya 2 per akar X ditambah 1. Akar X itu 1. Akar X 1 ditambah 1, 2. 2 bagi 2, hasilnya 1. Jadi F diferensiabel di X sama dengan 1. Dan nilai F aksen 1 adalah 1. Baik, ini tentang teorema 4.1. Jika F diferensiabel di C menuju F, continue di C, kita harus buktikan yang perlu ditunjukkan adalah limit X menuju C, Fx itu sama dengan Fc. Jadi diperhatikan bahwa Fx sama dengan Fc ditambah Fx dikurang Fc per X kurang C dikali X kurang C, di mana X tidak sama dengan C. Maka limit X menuju T Fx, limit Fx X menuju C itu sama dengan limit X menuju C Fc ditambah Fx dikurang Fc per X dikurang C, X dikurang C. Jadi kita jabarkan satu per satu. Kemudian hasil dari limit Fc X menuju C itu sama dengan Fc. Hasil dari limit X menuju C, Fx kurang Fc per X kurang C. Lihat ini bentuknya sama kan? Itu adalah
turunan F aksen C dikali limit X menuju C, X kurang C itu sama dengan 0. Berarti ini kali 0 FC. Berarti limit Fx sama dengan Fc. Berarti ini terbukti ya. Sifat tersebut tidak berlaku sebaliknya. Artinya, jika F kontinu di C, maka belum tentu F diferensial di C. Ini ada contoh soal. Tentukan konstanta A dan B agar fungsi fx berikut diferensiabel di x sama dengan 1. Ini persamaannya fx sama dengan x kuadrat tambah b, x kecil dari 1, fx sama dengan ax, x besar sama dengan 1. Jadi untuk jawabannya, agar fx terdiferensialkan di x sama dengan 1, syaratnya f kontinu di x sama dengan 1. Ini syarat perlu. Turunan kiri harus sama dengan turunan kanan di x sama dengan 1. F kontinu di x sama dengan 1 jika F kontinu kiri dan kontinu kanan di x sama dengan 1. Atau F1 limit Fx turunan kiri itu sama dengan limit Fx turunan kanan. Jadi kita lanjutkan mengerjakan contoh soal ini. A sama dengan limit X kuadrat tambah B. X menuju 1 sama dengan limit AX. X menuju 1. Kita ingin mencari nilai A ya. A sama dengan, lihat X kuadrat ditambah B. Kita masukkan nilai X-nya kan 1. 1 kuadrat itu 1 ditambah B berarti 1 ditambah B kan sama dengan AX, A dikali 1 berarti A. Berarti sehingga B itu sama dengan A dikurang 1. Lihat sini B, A, satunya pindah ke ruas kanan, A dikurang 1. Kemudian masih lanjut pengerjaan contoh soal tadi. Kita ingin mencari turunan kiri. F aksen 1 negatif. Ini bentuk persamaannya. F limit limit X menuju 1 negatif. Ini kan Fx dikurang F1 karena nilai X-nya 1 tadi per X dikurang 1. Sama dengan limit X menuju 1. Ini soal tadi Ibu masukkan ke sini. Persamaan untuk turunan kiri kita masukkan nilai Fx itu adalah X kuadrat tambah B dikurang F1-nya AX ya. Tapi langsung disubstitusikan nilai X-nya sama dengan 1. Berarti dikurang A per X kurang 1. Selanjutnya limit X menuju 1. X kuadrat ditambah nilai B kita ganti A kurang 1. Tadi di sebelumnya sudah kita peroleh B itu sama dengan A kurang 1 dikurang A per X kurang 1. Hingga oleh limit X menuju 1, A dikurang A habis, atau 0, X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1. Kita faktorisasi sehingga diperoleh X kurang 1, X tambah 1. Ini dicoret-coret. X tambah 1, berarti limit X tambah 1, X menuju 1, angka S-nya diganti dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk turunan kanan, limit Fx dikurang F1 per X dikurang 1. Ingat tadi sudah kita bahas kalau limit kanan yang persamaan yang digunakan kedua-duanya persamaan kedua. Limit X menuju 1, AX dikurang A. AX ini persamaan yang kedua, A itu langsung kita substitusikan nilai X-nya di AX. AX kurang A per X dikurang 1. Sama dengan A. Limit X menuju 1 sama dengan X kurang 1 per X kurang 1. A-nya kita keluarkan sehingga
Ini ya, X kurang 1. A, X kurang A. Nih. Jadi sehingga diperoleh F aksen 1 turunan kiri sama dengan F aksen 1 turunan kanan. Ini kan dia seharusnya sama, sehingga karena turunan kiri nilainya 2, turunan kanan nilainya A, maka A itu sama dengan 2 nilainya. Karena A 2, B itu tadi persamaannya B sama dengan A kurang 1, sehingga B itu A kurang 1 dimasukkan A-nya 2, 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti nilai B sama dengan 1. Baik, dengan cara yang sama, nanti ini silakan dikerjakan contoh 1 dan 2. Bagaimana menentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Selanjutnya, aturan pencarian turunan. Ini kita lanjut yang slide berikutnya nih ya. Ini aturan untuk mencari turunan, ini ada 5 aturan. Aturan pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x itu sama dengan 0. Jadi misalnya fx sama dengan 3, maka f aksen x itu langsung 0. Fx sama dengan 7, berarti f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan ini ya, d, x pangkat r per dx sama dengan, untuk menghitung ini pangkatnya kita pindahkan ke bawah, Rx pangkat R kurang 1. Jadi contohnya misalkan X pangkat 3. 3-nya ke bawah, 3X. Pangkat 3-nya 3 dikurang 1, berarti hingga 3X kuadrat. Nanti ada contohnya, di mana R merupakan bilangan real. Kemudian ini ada aturan yang ketiga. Kalau penjumlahan, kita turunkan satu persatu penjumlahannya. Kemudian jika perkalian, ini akan sama dengan f aksen x kali gx ditambah fx dikali g aksen x. Ini jika pembagian, nanti akan ada masing-masing contohnya. Oke, ini pembuktian aturan keempat. Kenapa bisa hasilnya seperti ini, f aksen x, gx ditambah fx, g aksen x. Baik, ini contoh 1. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 4. Ini jawabannya. F aksen x itu akan sama dengan, tadi ini ya, yang contoh aturan pertama, hingga 3 kita turunkan ke bawah, 3x, ini R kurang 1, berarti 3 kurang 1, jadi 2, 3x kuadrat ditambah, untuk 3x kuadrat, 2-nya turunkan bawah, berarti 2 kali 3, x, 2 kurang 1, karena pangkat 1 nggak usah ditulis. Yang 4 ini seperti yang tadi, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Ini 0, sehingga hasil f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x. Ini ada contoh yang kedua, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Ini aturan turunan keempat. Jika perkalian seperti ini, f aksen x gx ditambah fx g aksen x. Berarti caranya f aksen x. Ini nilai fx, ini gx, f aksen x berarti 3x kuadrat. Ini ditambah 0 ya, 3x kuadrat. Gx, berarti kita masukkan x kuadrat tambah 2x tambah 3, ditambah fx, nilai fx-nya kita pindahkan ke sini, g aksen x, berarti 2x, ya 2x ditambah 2, ini 0 ya. Sama dengan kita kalikan 3x pangkat 2 dikali x pangkat 2, berarti 3x pangkat 4 ditambah 3 kali 2, 6x pangkat 3,
ditambah 3x pangkat 2 dikali 3 itu 9x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 dikali 2x itu 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikali 2 2x pangkat 3 ini 2x kali 1 2x 2 kali 1 2 sehingga untuk f aksen x-nya itu tadi udah itu ya 3x pangkat 4 di sini juga ada 2x pangkat 4 kita gabungkan 3 tambah 2 5 5x pangkat 4 ditambah yang sama-sama pangkat 3 kita gabungkan 8x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 2x ditambah 2. Ini pakai aturan yang keempat. Kalau mau langsung bisa seperti ini contohnya lebih singkat. Kalau langsung ya, x pangkat 3 ditambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3. Berarti kita langsung kalikan x pangkat 3 kali x pangkat 2 berarti x pangkat 5. X pangkat 3 dikali 2x berarti 2x pangkat 4. X pangkat 3 kali 3 3x pangkat 3. Selanjutnya 1 dikali x kuadrat, 1 dikali 2x, 2x, 1 dikali 3, sorry ini 3 ya, ada kesalahan. Selanjutnya, nilai ini kita turunkan seperti cara yang di atas ini, nomor 1. X pangkat 5 berarti 5 diturun ke bawah, 5x pangkat 4, ini dia. 2x pangkat 4, 4 turunkan ke bawah, 4 kali 2, 8x pangkat 3. Ini 3x pangkat 3, 3 kali 3, 9x kuadrat. X kuadrat berarti 2x. 2x berarti itu sama dengan 2 turunannya. Tadi ini 3 ya, 3 berarti 0. Sehingga ini persamaannya. Kemudian ini contoh yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari ini nilai fx sama dengan x tambah 3 per x kuadrat ditambah 1. Kita pakai aturan turunan yang kelima ya. Ini bentuk aturannya. F aksen x, gx dikurang fx, g aksen x per g kuadrat x. Berarti f aksen x sama dengan, lihat ini, f aksen x, ini nilai fx, ini gx ya. Karena f aksen x, nilai x berarti turunannya 1. 1 dikali gx-nya, nilai gx-nya dimasukkan, dikurang fx. fx-nya x tambah 3, g aksen x. Berarti ini 2x, 1 ini 0 kan turunannya. Berarti 2x dikali x, ini ya, 2x nilai turunan dari g aksen x. Per, ini g kuadrat x ya. Sehingga x kuadrat tambah 1 kita kuadratkan. Kemudian sama dengan kita kalikan 1 kali x kuadrat, 1 kali 1, 1. 2x kuadrat negatif 6. Negatif 6x kurang 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga diperoleh x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu sama dengan negatif x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 per x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Baik, sampai di sini pertemuan kelima. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa kita lanjutkan di forum diskusi e-learning. Jangan lupa contoh soal tadi dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.